Aku ngintip-ngintip gini, kok ada garis merahnya lagi, 2 garis tapi tipis banget. Ini alat yang rusak apa gimana? Gue sampai aku gemeteran banget gitu, sampai aku nih kayak harus gue abadiin momen ini apa bisa kamera gitu kan sambil gemeteran gitu. Selama ini tuh aku test pack 10 tahun aku nikah sama Irwan. Berkali-kali awal nikah aku sering banget test pack, sampai aku lempar test packnya karena aku sakit hati nggak pernah ada 2 garis gitu loh. Sampai ya Allah udah deh, sampai aku janji sama diri aku gue nggak pernah akan mau test pack lagi. Gue banting test pack waktu itu. Pas ada 2 garis tuh kayak tipis gitu kan gitu, pas dilihat ya Allah tapi beneran nih berarti kan hamil muda gitu ya. Langsung aku panggil Irwan, terus aku tunjukin gitu, udah happy banget gitu, Masya Allah. Itu benar-benar momen terindah dalam hidup aku selama aku nikah sama Irwan, ya udah hari itu. Masih kayak gini, jadi cuman boleh 3 media doang yang masuk. Ya menghindari kan. Ya, lebih baik kayak gitu. Terus hari ini kita ngapain lagi? Siapa nih? Irwan tadi nanya, yang kita nggak USG lagi hari ini. Mau lihat lagi. Baru 2 hari yang lalu. Ya kan seneng aja ngeliat dia. Pasti kamu kaget sih, karena setiap minggu tuh cepet banget pertumbuhannya. Makanya kan hamil itu kan bukan kayak bukan 1 bulan 2 bulan gitu, tapi beberapa perkembangannya dilihat tiap minggunya gitu. Sekarang kan mau masuk minggu ke-9. Setiap minggu tuh bertambah berapa senti atau? Nggak ini sih, nggak pasti, jadi beda-beda gitu. Maksudnya tapi ada kayak minimumnya tuh ada. Per minggu tuh berapa, aku nggak tahu pastinya, tapi cepet banget. Kayak misalnya nih minggu ke-9 ini jarinya tuh udah mulai ada kayak gitu. Kalau minggu ke-8 masih kayak gini gitu lucu deh. Kan ada aplikasinya, aku lihat di aplikasi. Yang penting sehat. Amin ya Rabb. Kalau baby bump-nya coba lihat aja. Itu mah karena banyak makan kayaknya. Jahat banget ya. Hei, ini ada siapa nih? Ada siapa nih? Ini belum terlalu gede, jadi masih segini. Cuman udah lumayan sih. Aku pikir kan kalau misalnya orang hamil tuh bisa dikempesin perutnya. Pas aku nyoba narik nggak bisa sama sekali. Kencang. Karena ada isinya ada anaknya. Jadi memang rahimnya kan udah membesar. Sebenarnya mah anaknya baru segede apa ya? Baru segini kali. Tapi kan ada kantong makannya. Iya, dia tuh ada ininya rumahnya kan, womb dia itu. Biar lihat sana guys. Kita mau ngobrol-ngobrol doang sih sama teman-teman media, cuma 3 media doang, soalnya kan nggak boleh rame karena ini di rumah sakit aku juga. Dan semuanya yang masuk tuh udah di rapid test dulu tadi. Lu udah rapid test belum? Udah 5 kali. Wow, alhamdulillah. 5 kali tapi baru-baru. Assalamualaikum. Halo Bu Mil. Masya Allah. Bang sebelumnya selamat atas kehamilan ya. Gimana sih, ya kan sempet jauh-jauh nih akhirnya balik ke Indonesia, ternyata di Maruna sendiri bisa, gimana nih Kak? Ya alhamdulillah sih, ya kan tadinya sosokan ya, kayaknya kalau di luar negeri tuh lebih
high tech gitu kan, pemikirannya gitu, tapi ternyata salah. Makanya itu mencintai produk lokal ya. Nyampe ternyata di Morula tuh udah bagus banget deh, udah profesional, dokter juga masya Allah, semuanya profesional. Terus apa ya, dari semuanya udah canggih gitu, jadi aku rasa sangat cukup lah. Di Indonesia aja juga bagus banget di Morula ya. Sedikit seperti apa sih dari dokter, boleh dijelaskan sedikit dari awal kondisinya seperti apa? Kondisi kita pertama kali ketemu Desember kali ya, Desember tahun lalu. Akhirnya baru diperiksa-periksa, mulai start. Nggak salah saya bulan Februari ya. Iya. Pokoknya banyak pending. Bulan Februari. Tujuannya bayi tabung sebenarnya cuma mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh manusia. Pada prinsipnya sel telur manusia itu nggak pernah banyak yang matang, cuma satu atau bahkan bisa nggak ada. Jadi dengan program bayi tabung ini supaya dirangsang supaya sel telur itu bisa dipetik sebanyak mungkin. Setelah itu dipertemukan dengan sperma di luar tubuh manusia dan melalui ini ditabur. Setelah menjadi embrio baru ditransfer kembali ke dalam air. Jadi memang kita agak panjang ya perjalanannya, karena memang kita perlu dapat embrio yang bagus. Habis itu kita memerlukan organ reproduksi tiak yang harus sehat juga, supaya memang embrio itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Perkapan nih akhirnya positif, bersyukur hamil gitu. Itu perkapan tanggal berapa gitu? Kan ini udah masuk 8 minggu, 8 minggu berapa hari, 3 hari. Jadi tahunya ya pas udah hamil 4 minggu tuh tahunya kan. Memang hari itu kita waktunya untuk cek darah beta HCG ya gitu. Jadi dari di situ sih tahunya. Sebenarnya gue udah colong-colongan tes. Tapi penasaran banget. Dia takut banget sih. Iya, tapi ini jangan dicontoh ya, kata dokter jangan tes pack dulu, nanti tunggu aja sebenarnya hasilnya. Cuma pas tes pack tuh positif karena alhamdulillah. Cuman drama lagi deh, panjang itu kocak sih. Karena kebanyakan browsing jadi stres sendiri tuh nggak boleh. Ini tips buat semua yang mungkin lagi pada dokter, yang lagi pada IVF di Morula juga, jangan browsing, udah dengerin kata dokter aja. Terus pas hasil darahnya keluar ya happy banget ya, alhamdulillah setelah perjuangan cukup panjang, dan aku bersyukur sih. Mungkin sebenarnya bisa aja kayak kemarin tuh ya, kalau misalnya dokter nggak teliti ya gitu, banyak momen yang ya udah lanjut aja nih IVF bisa embryo transfer, tapi dokter Reno tuh sangat teliti banget, sabar banget. Jadi benar-benar waktu yang pas sampai benar-benar yang kayak tadi dokter jelasin ya, sampai memang rumahnya tuh udah siap gitu untuk supaya bisa hamil. Heron mungkin gimana cara mengatasi kepanikan istri sendiri nih dengan yang seperti itu nih? Sejujurnya gue juga panik sebenarnya gitu, kayak misal ya flag ya gimana ya? Gue harus kayak berusaha untuk bisa tenang dan udah ini warnanya apa flagnya ya. Jadi sosok tenang gitu. Aslinya ya takut juga gitu. Yang namanya kita tunggu udah hampir 10 tahun ya takut lah terjadi apa-apa segala macam. Oke, kita mau nanya-nanya sama dokter Reno. Udah selesai teleponnya, sekarang kita mau ngobrol dulu. Oke guys, sekarang kita udah sama dokter Reno. Jadi dokter Reno ini adalah dokter aku di Morula. Mungkin dari kemarin kan kalau di vlog udah pada lihat juga ya, tapi lebih kayak kita ngobrol tuh serius banget gitu ya, bukan ngomong ke kamera. Nah sekarang pengen nanya-nanya nih sama dokter Reno, boleh dok? Boleh dong. Nah dokter, gimana dari sekian banyak pasien dokter nih, aku mau nanya, apakah aku yang paling ribet pasien dokter? Pokoknya pertanyaannya nggak penting jelasin. Seribet apa aku menjadi pasien dokter? Enggak, ya ribet sih enggak, karena setiap orang kan nggak pernah ada yang sama. Karakteristiknya, sifat, latar belakang nggak hamilnya juga pasti berbeda-beda. Masalah yang ditemuin pasti berbeda-beda. Jadi kalau saya secara pribadi ya pengennya apa yang saya lihat dan saya temukan kita diskusikan sama-sama, supaya kita cari kita mau ngapain sih gitu loh, supaya hasilnya bagus.
Kalau ribet sih nggak ada yang ribet ya, maksudnya. Kan diteror hah? dulu. Hah? Kalau yang lebih heboh lagi juga banyak. Oh gitu ya. Jadi aku nggak paling heboh ya dok? Ada, Alhamdulillah. enggak, tapi nggak Karena masalah kok. aku tuh sampai jam 3 pagi tuh bisa DM dokter tau gak? Kalau udah panik apa segala macam pasti udah teror tuh. Kalau nggak WhatsApp, DM, telepon tiba-tiba kalau bisa dokter belum udah telepon aja deh gitu. Maafin ya dok. Nggak apa-apa. Oh, tapi ternyata ada lagi yang lebih parah ya dok? Ya ada yang malahan sampai apa aja nanya. Oh dari hal-hal kecil gitu ya? Yang sebetulnya nggak perlu ditanya kalau menurut saya. Kalau dia apa-apa ya nanya ke aku dong. Makanya saya bilang pernah ke dokter. Jadi kalau di rumah jadi dokter gitu saya. Kayak sebenarnya tuh pengen share aja, kayak harus ada temen ngomong, kayak kekhawatiran itu kalau dipendam sendiri tuh jadi bingung gitu. Nah dok, ini kan pengalaman dokter udah lama ya. Pasti dokter juga pernah ngalamin kan hal bahagia, ngadepin pasien gitu, dan yang tersedih juga gitu. Nah, hal-hal apa sih dok yang akhirnya bikin IVF ini gagal gitu? Selalu sebab utama kegagalan itu masalah embrio yang utama. Karena embrio itu tidak bisa seorang dokter yang bikin. Kita cuma bisa membantu, menstimulasi dan merangsang supaya sel yang masing-masing suami dan istri itu punya tumbuhnya jadi bagus gitu. Makanya kalau udah menopause kan nggak bisa. Ya, mungkin kalau di luar negeri donor, tapi kan kita di Indonesia nggak boleh, di agama kita juga nggak boleh. Jadi selalu sebab utamanya masalah embrio. Karena itu memang idealnya tidak menunda, karena begitu umurnya sudah di atas 35 ya mulai ada faktor risiko umur sebetulnya. Ya, kita sendiri juga kan melakukan mencari embrio itu kan perlu panjang, dari sekian banyak sel telur akhirnya sampai cuma punya satu embrio, kan itu hasil perjuangan yang panjang. Karena itu memang nggak bisa. Tapi apa yang terjadi di organ reproduksi Kia, saya sebagai dokter kan insya Allah bisa memperbaiki gitu. Jadi memang selalu kendala orang bayi tabung itu gagalnya yang utama selalu sebabnya di masalah embrio. Makanya di sini nggak cuma dokter doang yang kerja keras gitu, tapi pasiennya juga, calon ibu ini juga harus berkorban juga. Itu sih mungkin tips dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, terus nanti aku akan cantumin juga ya mungkin kontak Nurula di sini. Kalau misalnya kalian mau ada masalah-masalah tertentu atau apa, aku sih saranin supaya langsung aja dokter aja supaya bisa terjawab semua pertanyaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.